Selamat siang Pak Ivan dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Jansen Surafailim dengan NIM 191402002 dan ini ingin mewakili kelompok saya yaitu kelompok 3 dalam presentasikan tugas besar kami yang bertema direktori mahasiswa atau dosen. Yang pertama saya tunjukkan adalah bagian direktori dalam sisi user. Misalnya direktori ini saya memilih untuk melihat direktori dari informasi akan muncul seperti ini. Dan juga jika saya ingin melihat dari data dari fakultas lain, nanti saya dapat seperti ini, dapat muncul data dari fakultas lain. Berikutnya akan saya tunjukkan fitur-fitur yang terdapat dalam tabel ini. Yang pertama adalah limit data, yaitu dapat pembatasan dalam tiap halaman banyak data yang akan ditampilkan. Dapat banyak pilihan di sini, tapi efek yang lebih nampak adalah bagian 10, yaitu karena data yang kami masukkan terlalu sedikit. Yang berikutnya adalah cari mahasiswa, yaitu jika diberikan keyword misalnya seperti Utari, akan muncul data seperti ini. Dan jika diberikan suatu huruf, misalnya K, akan muncul suatu data yang sesuai dengan huruf yang terdapat dalam nama user. Ini karena menggunakan query yang mirip dengan query MySQL, yaitu menggunakan like. Dan pencarian juga dapat menggunakan NIM. Misalnya saya mencari NIM 1149001 akan muncul NIM ini. Maksudnya saya user ini. Berikutnya adalah pagination. Yang perlu menekan tombol ini, maka data-data akan pindah-pindah. Dan tombol ini adalah untuk menampilkan sedikit detail dari data user tertentu. Misalnya user ini memiliki data seperti ini. Berikutnya akan saya tunjukkan adalah bagian direktori dosen yang memiliki fitur-fitur yang mirip dengan fitur direktori mahasiswa. Tapi terdapat perbedaan yaitu dalam bagian detail, di mana desainnya berbeda dan juga terdapat suatu kartu di sini yang menunjukkan riwayat pendidikan dari dosen. Yang mana tombol-tombol ini dapat menggeser riwayat pendidikan berdasarkan tingkatannya. Berikutnya akan saya tunjukkan bagian admin, yaitu tempat untuk melakukan CRUD. Hal pertama yang muncul adalah bagian tambah mahasiswa. Di sini dapat melakukan penambahan mahasiswa. Saya ingin menambahkan data saya sendiri. Dan juga pilihan jurusan ini menggunakan ng-select2, yaitu suatu library yang digunakan untuk memberikan fitur searching pada tag select. Dan juga perlu diketahui bahwa dalam form-form ini terdapat beberapa form yang memiliki validator khusus. Misalnya ini menggunakan regex atau regular expression, di mana akan diperiksa pattern dari inputan user sesuai dan tidak. Misalnya ini kali seharusnya memiliki suatu deretan angka berjumlah 16, tapi jika saya membuat 4, maka muncul error. Tapi jika saya memberikan 16 angka, maka akan diterima. Begitu juga dengan email. Jika saya memberikan format email yang salah, akan muncul error seperti ini. Berikutnya akan hanya mengisi data-data yang terdapat di sini. Dan berikutnya, sebelum saya menambahkan data ini, saya perlu tunjukkan lebih dahulu bagian dari validasi form ini. Jika data yang tidak valid akan muncul suatu tampilan seperti ini. Tampilan ini diambil dari library Suite Alert 2. Dan jika diisi dengan benar semua, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jika tidak dikonfirmasi akan dibatalkan. Jika iya, maka datanya akan ditambahkan. Dan kemudian dapat dilihat di sini. Muncul angkatan baru, akan muncul seperti ini. Alasan dari munculnya angka NIM ini karena dalam form ini, data NIM ini diisi berdasarkan info-info yang diberikan dari sini. Misalnya angka 20 ini merupakan tanggal pendaftaran dari mahasiswa ini, karena hari ini adalah tanggal dengan tahun 2020, maka muncul angka ini. 14 adalah indeks dari fakultas,
02 adalah indeks dari jurusan. Dan row 01 ini adalah indeks yang akan selalu naik setelah increment berdasarkan jumlah mahasiswa yang ada. Berikutnya akan saya tunjukkan bagian detail mahasiswa pada admin, yaitu dalam bagian admin, detail mahasiswa diberikan lebih banyak daripada yang diberikan pada bagian direktori user biasa. Dan berikutnya juga terdapat suatu tombol untuk mengubah status mahasiswa, misalnya jika seperti ini maka status mahasiswa adalah nonaktif. Dan akan saya tunjukkan bahwa itu semua didaftarkan diubah dalam database, karena jikalau tidak diubah maka tidak akan ada gunanya tombol itu. Nah, di sini tombol ini tetap tertutup karena telah diupdate di database. Kemudian bagian update. Bagian update ini, semua form ini adalah diubah-ubah. Misalnya saya mengubah profile saya, ini, nama saya diubah misalnya, nama saya diubah. Jika ditekan tombol update, akan diberikan suatu prompt untuk diklik, dan akhirnya jika saya melihat detail, tidak dilihat dan semua telah berubah. Dan fitur dari tabel ini juga memiliki fitur yang sama seperti pada bagian direktori user biasa, yaitu banyak data, pencarian, dan juga pagination. Berikutnya bagian data dosen. Data dosen memiliki fitur yang sama seperti dalam mahasiswa, yang berbeda hanya data yang diberikan. Di sini misalnya saya memberikan suatu foto, memberikan nama, tanggal lahir, dan perlu diketahui juga dalam pemberian password telah dihash menggunakan bcrypt.js. Dan juga dalam mahasiswa tadi, sebenarnya yang jadi password mahasiswa adalah tanggal lahir mahasiswa, tetapi hal itu dapat diubah jika sudah login dan masuk ke profile, yang akan saya tunjukkan nantinya. Khusus untuk bagian dosen, yang menjadi password dari akun dosen adalah tanggal daftar PNS-nya. Dan juga data dosen memiliki suatu tempat tambahan, yaitu untuk menambah riwayat pendidikan. Misalnya di sini tingkat pendidikan saya sembarang tambahkan dengan tahun lulus berikut. Akan muncul suatu tabel baru, dan dalamnya adalah suatu array di mana data-data pendidikan diisi. Bisa saya mengisi seperti ini. Akan juga terisi. Lihat di sini bahwa dalam penambahan tahun lulus ini semua telah disorting menggunakan fungsi sort. Dan berikutnya tinggal ditambahkan. Karena tadi menggunakan akun dari penambahkan dosen dari fakultas kedokteran, pada seperti ini. Berikutnya akan saya tunjukkan pada bagian update dan delete. Status ini juga sama seperti mahasiswa tadi, dan ini memiliki bentuk yang sama seperti direktori dosen pada tampilan dashboard user, tapi dengan data yang lebih lengkap. Berikutnya bagian update, dan memiliki fitur yang sama juga dengan mahasiswa, tapi di sini dalam pengupdatean pendidikan memiliki beberapa pembedaan, yaitu dalam penambahan menggunakan drop down, jika ditambahkan, maka ditambahkan di sini. Dan jika diupdate, dilihat di detailnya, telah terjadi penambahan riwayat pendidikan. Tadinya akun ini hanya memiliki 3 riwayat pendidikan, sekarang menjadi 4. Berikutnya akan saya tunjukkan bagian dari user. Dalam login, yang dapat terjadi adalah terjadinya kesalahan dalam penginputan akun. Misalnya jika yang diinput adalah akun yang salah, akan muncul tampilan seperti ini, nomor induk atau password salah.
Dan jika ingin login sebagai user, yang dimasukkan adalah nomor induk. Untuk mahasiswa, nomor induk pelajar, nomor induk mahasiswa, dan untuk dosen, nomor induk pengajar. Misalnya saya memasukkan nomor induk dari akun saya yang tambahkan tadi, yang password yang merupakan tanggal ulang tahun saya, yang sesuai dengan data yang dimasukkan tadi. Jika login, akan muncul profil seperti ini. Di sini terdapat suatu informasi tambahan, yaitu informasi pribadi saya. Dan berikutnya adalah suatu akordion untuk data kuliah. Tapi karena sayangnya tidak cukup waktu untuk menambahkan lagi, maka ini menjadi placeholder saja. Berikutnya adalah suatu fitur, yaitu ubah password. Untuk menggunakan fitur ini, tentunya perlu melakukan koneksi ke internet. Karena untuk melakukan fitur ini memerlukan koneksi internet karena menggunakan email, yaitu dengan service Gmail. Yang berikutnya ini perlu diketahui juga, ubah password ini bukan berarti pengubahan jika password dilupakan, tapi perubahan untuk memasukkan password yang diinginkan. Karena tadi password default adalah ulang tahun mahasiswa, maka tentunya untuk keamanan harus diubah menjadi password yang hanya diketahui oleh pengguna. Dan tentunya untuk keamanan, di sini akan diberikan suatu form untuk masukkan password lama. Kemudian tinggal tekan tombol ini. Dan jika berhasil, akan muncul tampilan seperti ini. Dan berikutnya tinggal pergi ke bagian Gmail akun. Maksud saya Gmail user yang memberikan permintaan untuk mengupdate ataupun mengubah password. Dapat dilihat di sini terdapat suatu email yang diterima dari Node.js, yaitu akun ini yang saya gunakan dalam Node Mailer dan dikirimkan ke saya, dan akan muncul link seperti ini. Dapat dilihat di bagian pojok kiri bawah terdapat suatu link dengan token yang telah dihash. Maksud saya, ya telah dihash. Jika link ini diklik akan diarahkan ke suatu form yang dapat dimasukkan password baru ataupun password baru untuk mengganti password lama. Misalnya saya mengisi password baru seperti password misalnya. Dan juga terdapat suatu validasi di mana password ini harus dimasukkan tanda khusus seperti yang tertera di sini dan juga satu angka. Untuk konfirmasi, hanya perlu dimasukkan password yang sama. Jika password dimasukkan tidak sama, akan muncul tampilan ini, kedua password tidak sama. Ini jika tekan tombol selesai, maka password telah berhasil diubah. Maka akan saya demokan di sini. Jika saya masukkan akun tadi, dengan password yang baru, maka saya akan dapat login. Dan jika saya mencoba untuk login dengan password lama, misalnya 3101/2001, maka dianggap gagal karena password telah diubah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Berikutnya adalah presentasi dari tugas update yang diberikan oleh Pak Evan kepada kami sebagai tugas akhir. Yang pertama harus dilakukan tentunya adalah menambah ke post terlebih dahulu. Saya menambahkan ini, maka muncul data di sini. Saya menambahkan lagi, muncul data di sini. Dan data ini dapat dilakukan update. Dan pengupdatean yang dapat diupdate adalah data pengguna dan juga pesan. Saya mengubah ini menjadi ini, mengubah data ini menjadi data sembarangan dan klik update. Kita kembali, dapat dilihat datanya telah diupdate. Untuk penghapusan juga tinggal menekan tombol ini
maka data akan terhapus. Untuk bagian codingannya adalah seperti ini. Untuk modul terdapat kami menggunakan Angular Material dan ini merupakan komponen yang digunakan, yaitu add post component dan update post component adalah komponen dibuat sendiri. Berikut adalah routing. Di sini kami menggunakan placeholder ID di sini. Dan kemudian tempat service. Service ini adalah suatu kumpulan fungsi-fungsi yang akan digunakan dalam komunikasi HTTP dengan backend. Di sini terdapat suatu metode post, get, put, dan delete. Dan berikutnya hanyalah tampilan front end dari tugas kami. Dan juga terdapat codingan di sini untuk daftar post, dan ini adalah codingan untuk daftar update. Di sini kami mengambil ID untuk update, dapat dilihat saat ketemu ini, maka pada URL terdapat suatu ID, dan ID ini akan diambil menggunakan fungsi ini, yaitu this.root.params.subscribe, di mana this.id ini akan diisi dengan nilai dari ini. Dan kemudian nilai ini akan digunakan dalam melakukan update. Dan di sini ID ini akan diambil dan juga di-concat pada URL yang akan dikirim ke backend. Untuk backend, lihat di sini kami menggunakan backend di mana terdapat 3 file. File index yaitu untuk menginisiasikan backend, file post.js ini bagian routing untuk endpoint dari backend, dan bagian post ini untuk bagian query dari Mongoose. Kami melakukan hal seperti ini hanya supaya struktur dari codingan ini dapat nampak lebih rapi. Dan berikutnya adalah bagian update, seperti sesuai dengan URL yang terdapat pada post.service maksud saya, post update tambah ID, maka ID yang diberikan pada ujung URL tersebut akan diambil melakukan request.params.id. Nah, kemudian menggunakan fungsi update one, maka data dari post dengan ID tertentu itu dapat diupdate. Sekian dari presentasi tugas akhir kami. Sekian kata kami mohon maaf. Terima kasih.